Baik kakak-kakak, kita mulai pertemuan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kakak-kakak dalam tatap maya pada sesi ini. Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan rutinitas kita pada program PKG ini dengan ikhlas program ini untuk mencapai hasil yang terbaik. Ya. Baik kakak-kakak, izin share screen untuk pertemuan pada hari ini. Untuk memulai pada kegiatan tatap maya hari ini, saya minta tolong kesediaan dari Kak Rahmat untuk memimpin doa agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Kak Rahmat, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kak. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelancaran kegiatan PKG kita, marilah kita berdoa untuk semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bisa kita aplikasikan kepada peserta didik kita. Itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Rahmat. Doa semua keberkahan. Maaf doa dari kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, ini pertemuan kita pada sesi ini yaitu tentang modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini lanjutan dari sesi kemarin tentang pembuatan atau perencanaan pembelajaran yang menggunakan backward design. Kemudian ini kesepakatan kelas kita. Seperti biasanya menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, selanjutnya menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya atau mengemukakan pendapat, dan terakhir ini adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini tujuan dari modul kita kakak-kakak. Ini ada PNO modul, yaitu kakak-kakak atau guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Dan capaian khusus dari modul ini guru mampu menuntun perencanaan pembelajaran. Saya minta tolong Kani untuk jadi host, nanti ketika itu minta tolong diaktifkan ya Kak. Baik kakak-kakak, lanjutkan. Ini dari tujuan sesi kita kali ini. Ini kakak diharapkan dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan back design. Ini agenda kita.
Yang pertama, langkah perencanaan pembelajaran dengan desain. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Ini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK yang mungkin kakak-kakak selama ini sudah mengaplikasikan, cuman belum tergambar dengan model apa atau namanya apa. Nah, di sini ada beberapa elemen dari elaborasi isi, kemudian kuatkan pemahaman, lakukan, dan refleksi. Jadi pada tatap maya ini, untuk hari ini kita 2 jam pembelajaran. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang kedua melakukan diskusi kelompok dengan menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang diunggah ke LMS kakak-kakak semua. Dan yang ketiga melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Baik kakak-kakak, kita mulai yang pertama. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, jadi nanti kakak-kakak menjawab 3 kotak yang ada di bawah ini. Kemudian disesuaikan dengan perangkat yang sudah kakak-kakak buat gitu, Kak. Mungkin komponen itu sudah ada dalam perangkat kakak-kakak, baik modul pembelajaran ataupun rencana pembelajaran yang kakak-kakak buat. Dalam menyusun rencana pembelajaran, biasanya yang kakak-kakak buat dari turunan dari CP itu apa, Kak? Apakah dari langsung materi atau alokasi waktu atau model pembelajarannya gitu? Kira-kira apa, Kak? Apakah ada yang bisa berkomentar? Baik kakak-kakak, nah mungkin 3 komponen yang paling penting pada saat kita melakukan perencanaan pembelajaran, mungkin ada 3 komponen penting yang akan kita buat atau kita masukkan dalam perencanaan itu atau dalam modul yang kita buat. Ini ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Secara kasat mata, apakah urutan yang sudah dibuat ini sudah sesuai dengan urutannya kakak-kakak? Bagaimana Kak? Apakah sudah sesuai urutan dengan perangkat pembelajaran yang kakak-kakak buat di modul kakak-kakak?
Sepertinya tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan terakhir asesmen pembelajaran. Oh, gitu ya Kak ya. Coba kita lihat Kak. Kalau sesuai dengan backward design, dimulai dari ujung yang akan dicapai Kak. Jadi tetap runtutannya ternyata sudah urut Kak. Jadi tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran Kak Rahmat. Jadi dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan mulai dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Baik kakak-kakak, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan dari peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, kalau dari kalimat ini, kira-kira menurut pemahaman kakak-kakak, itu gimana Kak? Kalau izin Kak, Iya silakan Kak Rahmat. kalau misalnya anak tuh keinginannya berbeda-beda, jadi pembelajaran kita bagaimana gitu? 1A minta ini, 1B minta ini, C minta ini. Nah, macam mana kalau di dalam backward design ini? Berarti CP itu tuh banyak CP jadinya kan? Ya, jadi CP itu kemarin sudah saya share Kak di grup itu. Dari CP itu tidak seperti dulu Kak. CP itu tidak mengenai pencabangan olahraga lagi sekarang ini. Jadi di situ CP itu berkaitannya dengan keaktifan siswa dalam bergerak, gitu Kak. Jadi dari CP itu kita turunkan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi misalnya di CP itu, sebentar saya buka CP-nya dulu Kak. Ya, tentang olahraga. Seperti yang sudah kakak-kakak baca pada CP terbaru tahun 2024. Jadi pada tujuan di CP itu ada salah satunya mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan di tujuan CP-nya. Tapi kakak-kakak lihat CP-nya untuk fase yang sesuai dengan kakak-kakak. Misalnya yang mengajar di SD, ada fase A, fase B, dan fase C. Dan untuk SMP itu fase D. Dan untuk SD
Kita buka satu dulu. Jadi di fase A ini peserta didik dapat menerapkan keterampilan gerak fundamental dalam berbagai situasi gerak dan mengenali bagaimana menggerakkan tubuh mereka. Kemudian menjelaskan secara efektif bergerak dengan objek dan di dalam berbagai ruang atau space yang berbeda. Jadi kakak-kakak tetap sama dengan sebelumnya dalam merencanakan pembelajaran atau membuat modul ajar, itu tetap acuannya dengan ACP, tetapi kita sesuaikan materi atau topik apa yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini misalnya gitu Kak. Jadi peserta didik tetap mengikuti apa yang akan kita berikan materinya gitu Kak. Jadi bukan apa yang peserta didik mau selalu kita ikuti semua gitu Kak. Tetap harus kita yang mengarahkan peserta didik. Misalnya materi kita untuk kali ini tentang lempar tangkap atau memvoli. Nah, dari materi yang akan kita sampaikan itu, peserta didik harus ikut dengan kegiatan yang kita lakukan gitu Kak. Pastinya dalam mengajak peserta didik ini untuk bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan, itu pasti kakak-kakak punya cara atau ide-ide yang bisa menarik peserta didik agar bisa aktif dalam proses pembelajaran. Jadi di sini yang diharapkan peserta didik agar bisa aktif bergerak, kemudian belajar melalui gerak, dan gerak itu bisa menjadikan pengalaman untuk peserta didik tersebut gitu Kak. Jadi gimana Kak Rahmat? Tapi terkadang nggak dalam pembelajaran itu, contohnya kan memang anak tuh ada yang aktif, tapi ada juga sebagian anak ini tidak. Kalau kita lihat nggak ada fashion olahraga yang nggak ada gitu, nggak ada diajarkan ini nggak masuk. Kayak misalnya kalau bola nggak masuk, mungkin di voli dia semangat gitu kan, Iya atau Kak. di permainan bola kecil semangat, atau permainan rakyat semangat. Ini hampa aja dunia ini, tengok apa laki anak ini. Saya jadi agak terpikir juga apa anak nih yang semangat nih. Setiap misalnya permainan bola besar gitu kan, main bola kaki, main bola voli, nggak ada juga dia apa adalah letoy aja dia macam nggak ada semangat hidup. Saya tengok pelajaran rakyat kan, Iya. kawan-kawannya semangat main, dia nggak semangat mana. Ini bagaimana cara menumbuh kembangkan minat anak itu? Mungkin nggak ada apa minat levelnya terhadap pelajaran PJOK. Tapi tetap juga saya kita beri nilai kan, mungkin pula kita beri nilai kan begitu Iya, Kak. iya. Sebelumnya kakak udah pernah asesmen belum terhadap peserta yang mengalami kesulitan aktif dalam pembelajaran yang Kak Rahmat laksanakan gini Kak? Belum sih Kak. Belum ya? Ya, ini perlu Kak sebenarnya ya, asesmen awal yang kita lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran, apalagi tahun ajaran baru. Nah, ini sebagai modal awal kita untuk mengetahui atau mengidentifikasi anak-anak di mana minat dan bakat dari peserta didik tadi. Pastinya dari beberapa peserta didik yang sudah kakak-kakak temui selama ini, pastinya punya bakat dan minatnya masing-masing gitu Kak. Jadi
Saran saya mungkin, coba dengan cara pendekatan Kak Rahmat, dengan peserta yang, kurang aktif ketika pembelajaran PJOK, mungkin bisa diskusi bareng dengan peserta didik tersebut gitu, Kak. Jadi, minatnya di mana gitu, atau, ketika Kakak-Kakak membuatkan atau memodifikasi bentuk permainan, nah ini kan kemarin saya coba di sekolah saya, eee, gerakannya hampir sama dengan permainan basket. Karena kebetulan sekolah saya untuk ring basket itu tidak ada, Kak. Dan alhamdulillahnya ikut PKG ini menjadi terbuka bagi saya pribadi, menambah ilmu, menambah wawasan saya tentang, proses pembelajaran yang, eee, akan dicapai gitu, Kak. Jadi di sekolah saya itu tidak ada ring basket gitu, Kak. Dan kebetulan kemarin pada saat ikut luring di BGP, itu fasil yang di kelas saya, itu memberikan, sebuah contoh permainan. Jadi sekarang ini permainannya tidak pencabangan seperti dulu, tidak bola basket, jadi tidak bola voli gitu. Jadi sekarang permainan yang hampir menyerupai dengan, voli atau basket gitu, Kak. Jadi tidak pencabangan gitu, Kak. Dan di sana ternyata dapat, inspirasi tentang bermain basket dengan ring yang dimodifikasi gitu, Kak. Ternyata dengan permainan yang seperti ini, peserta didik itu sangat antusias gitu, Kak. Lebih aktif dalam, melakukan, sebuah permainan itu, Kak. Memang pada awal pembelajaran, kita sampaikan gerakan yang akan kita sampaikan. Baik itu dribble, memantulkan bola, atau mengoper ke temannya gitu. Jadi dasar-dasar permainan itu tetap kita ajarkan kepada peserta didik. Tetapi ketika pengaplikasiannya, itu pola permainannya kita rubah. Jadi tidak harus dengan ring yang sebenarnya, tidak harus dengan misalnya bermain voli, tidak harus dengan lapangan voli yang sebenarnya. Jadi bisa dirubah cara bermainnya yang menyerupai dengan permainan yang akan kita sampaikan gitu, Kak. Mungkin itu Kak Rahmat, gambaran dari saya untuk tentang permainan atau pencabangan yang sering kita bahas saat ini, karena kalau pencabangan itu memang terbatas geraknya. Karena kalau misalnya, mendribble bola, itu sudah baku. Kita pantulkan bolanya ke lantai dengan, satu tangan, kemudian bola tidak boleh ditepuk, sudah baku. Tetapi ketika kita, berikan anak kebebasan dalam melakukan dribble, mereka bisa berkreasi dengan sendirinya gitu, Kak. Mungkin itu yang, gambaran yang bisa saya berikan, kepada Kak Rahmat. Dan semoga ya ini menjadi refleksi saya gitu, apabila ada kekurangannya gitu, Kak. Baik, gimana Kak Rahmat? Apa sudah mulai tergambar? Sudah Kak, sudah Kak, sudah. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Baik Kakak-kakak, kita lanjutkan. Mari kita bahas, tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Kira-kira apakah kakak-kakak sudah melakukan upload, rencana pembelajaran kakak-kakak pada LMS ini
di modul 1.6. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya Kak ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tahapan dan merancang perencanaan pembelajaran yang sebenarnya mungkin kakak-kakak memang sudah melakukannya. Atau Kak Ani, ini kemarin sepertinya ilmunya baru ikut PPG, apakah ada pembahasan tentang ini Kak Ani? Maaf Kak, karena di kelas dan gangguan dari luar. Oh gitu Kak, baik Kak. Baik Kak. Baik kakak-kakak, ini tahapan pertama dalam melakukan perencanaan pembelajaran seperti yang sudah mungkin kakak-kakak buat pada modul ajar kakak-kakak. Ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai gitu kakak-kakak. Jadi tujuan pembelajaran ini turunan dari CP yang kita ambil. Jadi di sini ada beberapa untuk mempermudahkan kita dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Nah, ini akan kita capai kakak-kakak. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Nah, contohnya dalam melakukan lempar tangkap. Tujuan dari pembelajaran ini bisa misalnya dalam permainan kasti misalnya. Nah, fokusnya misalnya pada teknik lempar tangkap gitu Kak. Dapat mengaplikasi atau mempraktekkan lemparan atau tangkapan gitu Kak. Selanjutnya perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini beberapa yang menjadi acuan dalam menentukan tujuan pembelajaran yang akan kita capai kakak-kakak. Jadi perlu ada kriteria, salah satu indikator dari ketercapaian tujuan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk fase B ini terampil. Mungkin kalau fase A itu gerak lokomotor ya Kak ya. Jadi gerak dasarnya yang akan kita capai gitu. Nah, ini contohnya adalah fase B. Pada fase B ini elemen yang akan kita capai itu adalah terampil bergerak, kemudian CP-nya, capaian pembelajarannya, ini peserta didik dapat memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajarannya ini peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, jadi ada
indikator yang disampaikan di sana mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu seperti transisi, transisi perpindahan gerak atau perpindahan tempat yang lembut. Yang lembut ini tidak apa namanya, Kak? Tidak semaunya gitu, tetap memakai intonasi atau irama yang ada gitu, Kak. Dan selanjutnya itu asesmen pembelajaran. Di sini asesmen pembelajaran ini untuk mempermudahkan kita dalam menentukan asesmen. Ini bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi asesmen ini kita laksanakan, ini baiknya kira-kira di awal atau di akhir pembelajaran, kakak-kakak? Asesmennya dalam bentuk apa, Kak, kira-kira? Bentuk tes kah atau bentuk ya bentuk tertulis atau post test atau pre-test gitu? Asesmen yang kita lakukan kalau ini ada untuk mempermudah kita. Di sini kan ini poin besar kita kan asesmen pembelajaran. Nah, di sini ada untuk mempermudahkan kita bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kalau telah berhasil berarti ini dilakukan di akhir ya, Kak, ya? Kalau di akhir namanya apa, Kak? Post test berarti, Kak, ya? Iya, post test. Berarti dari sini kita melakukan post test dalam akhir pembelajaran berarti, Kak. Nah, di sini asesmen yang kita lakukan, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran? Nah, boleh dengan menjawab pertanyaan, baik esai atau pilihan ganda gitu, Kak. Atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama gitu, Kak. Jadi boleh asesmennya dalam bentuk pertanyaan, baik esai ataupun pilihan ganda, ataupun dengan kemampuan geraknya gitu, Kak. Misalnya kita punya indikator tentang penilaian kemampuan gerak dalam melakukan lemparan misalnya gitu. Mungkin dari segi akurasinya, kemudian kecepatan lemparan, atau apa yang menurut kakak-kakak bisa dijadikan sebuah indikator untuk melakukan penilaian. Tetapi untuk pada saat ini dalam melakukan asesmen ini seringnya yang menjadi prioritas itu mengenai asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak yang dimiliki oleh peserta didik gitu, Kak. Jadi rubriknya yang sudah kita miliki dengan beberapa indikator yang bisa melakukan penilaian atau asesmen yang secara objektif gitu ya, Kak, ya. Baik, selanjutnya aktivitas pembelajaran kakak-kakak.
Ini aktivitas pembelajaran. Ini seringkali masuk mungkin dalam, kalau di perangkat kakak-kakak ada kegiatan inti mungkin ya Kak ya. Ada pembuka, inti, dan penutup. Ini aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi mulai dari tujuan yang kita buat kakak-kakak, kemudian diturunkan asesmen dan aktivitas pembelajaran, ini harus berkesinambungan ya kakak-kakak. Jadi tidak boleh terpotong gitu. Artinya tidak nyambung gitu antara tujuannya apa, nanti asesmennya apa, atau aktivitas pembelajarannya apa. Jadi kita sesuaikan dengan tujuan awalnya, tujuan pembelajarannya. Misalnya tujuan pembelajarannya tentang bola voli, asesmennya berarti tentang bola voli juga gitu. Kemudian pembelajarannya yang berkaitan dengan bola voli gitu. Dan ini aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak pahami slide yang ini. Kira-kira sesuai atau tidak gitu kakak-kakak? Baik kakak-kakak, ini desain mundur atau backward design yang sudah kita bahas mulai minggu pertemuan kemarin hingga saat ini. Nah, ini gambaran yang kita lakukan dalam penyusunan backward design. Yaitu mulai dari tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Dan ini langkah lain yang perlu diperhatikan ketika melakukan penyusunan atau merencanakan modul pembelajaran yang akan kita buat ya kakak. Sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal, yang tujuan, asesmen, dan langkah pembelajaran. Ini langkah yang selanjutnya memperhatikan diferensiasi, kemudian mengembangkan sumber belajar. Ini sumber belajarnya baik dari buku panduan atau
video pembelajaran juga boleh kakak-kakak. Baik, ataupun dari sumber-sumber lain yang bisa mendukung proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Tetapi jangan lupa kakak-kakak dalam kita mengambil sumber pembelajaran atau media pembelajaran itu alangkah baiknya misalnya kita ambil video dari YouTube, nah itu alangkah baiknya linknya disematkan ketika melakukan penyusunan modul atau RPP gitu Kak. Kemudian yang selanjutnya menyusun langkah pembelajaran. Nah ini langkah-langkah pembelajaran ini biasanya kakak-kakak sudah pernah melakukannya karena setiap rencana pembelajaran ini biasanya kakak-kakak sudah dituangkan dalam RPP atau modul yang sudah kakak-kakak buat. Dan yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Menyusun rencana keselamatan ini biasanya kakak-kakak mengkaitkannya dengan isu-isu sosial yang kemarin. Jadi selain keselamatan fisik, juga harus mengaitkan dengan isu-isu sosial yang berkaitan dengan pembelajaran, baik itu isu gender ataupun bullying dan yang lain-lain gitu Kak. Nah, kenapa kita harus melakukan desain mundur atau backward design gitu Kak? Kalau menurut kakak-kakak, selain yang tiga ini, apa menurut kakak-kakak? Kenapa harus melakukan backward design dalam penyusunan atau merencanakan proses pembelajaran gitu kakak-kakak? Kak Rika, apakah mau memberi tanggapan mengenai ini? Baik, kakak-kakak, kalau dari memberi tanggapan, ini mungkin beberapa alasan memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Dan kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak atau guru PJOK dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Selanjutnya, kalau kemarin mungkin ada yang berpendapat mulainya dari materinya dulu, kemudian baru tujuan pembelajarannya gitu. Tetapi pada yang sebenarnya backward design itu dimulai dari tujuan pembelajaran, baru asesmen, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi bermakna dalam arti peserta didik ini mampu memberikan kesan ketika melakukan pembelajaran.
kesannya apa, nah, itu kakak-kakak yang mengetahui ketika melakukan proses pembelajaran, baik dalam proses geraknya atau mentalnya gitu. Itu kakak-kakak yang lebih memahami. Baik kakak-kakak, ini sudah mulai analisis, jadi nanti ada beberapa refleksi. Nah, nanti kakak-kakak silakan dituangkan refleksi kakak-kakak pada link Jamboard. Kemudian ini yang akan kakak-kakak bahas dan disampaikan pada refleksi tersebut. Yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun. Yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dan yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Yang keempat, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang ingin dicapai? Nah, nanti silakan kakak-kakak tuangkan refleksi kakak-kakak pada link yang akan saya sematkan pada kolom chat. Baik kakak-kakak, silakan diklik link yang sudah saya sematkan pada kolom chat. Kemudian silakan kakak-kakak melakukan refleksi pada Jamboard yang sudah disediakan.
Waktunya 15 menit cukup, Kak? Kak, maaf Kak, dia minta akses. Di dalam grup WA, Kak?
Bisa kan nih? Kak, kalau saya di situ belum bisa, karena katanya nggak bisa diapakan, harus diizin pemiliknya, hanya bisa melihat, nggak bisa mengetik. Kak Rika bisa? Apa nih? Nggak bisa kedengaran HP kakak nih ya. Nggak kurang dengar sedikit. Nggak ada headset. Sama-sama, kami pun gitu. Hah? Iya, kami juga ribut, nggak dengar. Oh, nggak dengar. Ya, di kelas. Kalau dia aku kan speakernya ada, tapi telinganya ada. Oh, nggak ada mengadang nih pemain. Kok nggak mau ya?
Sebentar kakak-kakak. Kakak bisa kirimkan linknya lagi, Kak. Pertanyaan nomor 4 tadi apa, Kak? Bentar kak. Pertanyaan nomor 4, Kak. Oh iya bentar kak.
Untuk yang terakhir saya kirim di Kak. Kak, pertanyaan nomor 4. Belum pakai Kak. Mano Kak Tri tadi? Ini mohon maaf kakak-kakak, jaringannya tidak stabil, jadi tidak maksimal untuk share screen-nya. Untuk yang terakhir bisa diakses, Kak?
Mohon maaf kakak-kakak, apakah link yang tadi bisa diakses? Bagaimana Kak Ani? Yang link yang mana lagi? Yang terakhir Yang tadi Kak. dikirim di WA itu. Yang di WA Yang tadi. di WA bisa diakses nggak? Tunggu ya. Yang di WA tadi tulisannya di sini Anda hanya dapat melihat dokumen ini. Untuk membuat perubahan minta pemilih untuk mengedit akses. Kalau yang di chat terakhir Kak, bisa? Ada masuk nggak? Cuma satu. Nggak ada lagi. Ada Yang di Kak, yang game online tuh game apa balon-balon. kami nggak bisa. Kalau tidak bisa diakses di kolom chat aja nggak apa-apa Kak. Kak Ani dan kakak-kakak yang lain. Karena link Jamboardnya dan Padletnya sulit diakses. Jadi di kolom chat saja silakan kakak-kakak. Boleh munculkan pertanyaan tadi, Kak? Oh iya Kak.
Baik kakak-kakak, sambil kakak-kakak melaksanakan refleksi, ini masih beberapa slide yang harus kita selesaikan. Jadi ini kita lanjutkan dulu. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak-kakak buat ini diawali dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran dari beberapa modul yang sudah kakak-kakak kirim di LMS. Ini nampaknya sudah melakukan identifikasi mengenai tujuan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Jadi untuk slide ini tentunya sudah melakukan ya kakak-kakak ya. Dan ini ada merumuskan dari tujuan pembelajaran, yaitu ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Ini beberapa langkah untuk melakukan perumusan tujuan pembelajaran. Baik kakak-kakak, ini ada analisis kedua, analisis rancangan pembelajaran, peserta dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus, yaitu di LMS. Kemudian dalam waktu 20 menit setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, kemudian memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Kemudian setiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar di setiap masing-masing anggota. Dan selanjutnya, setiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Dan ini presentasi kelompok. Setiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP modul atau RPP yang kakak-kakak buat. Dan yang kedua, setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan RPP atau modul ajar yang telah diperbaiki. Kemudian kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dari presentasi kelompok yang sudah melakukan presentasi. Baik kakak-kakak, itu diskusi kita. Silakan kakak-kakak siapkan modul ajar yang akan didiskusikan pada kelompok kakak-kakak. Nanti akan dibagi kelompoknya sesuai dengan room yang ada. Kak Ani bisa buat breakout room, Kak? Baik, Kak.
Jaringan saya kurang stabil ini, Kak. Apa yang diklik? Di sebelah kolom chat tempat kakak itu ada gambar segitiga, kotak, dan lingkaran. Ada nggak, Kak? Ada. Kakak tekan itu, Kak. Kan ini. Ada di atas itu breakout room. Tulisannya ruang kerja kelompok yang ada. Iya, itu, Kak. Itu. Klik Iya, itu. Kak. Iya. Oke. Apa lagi? Tekan yang gambar pena, Kak. Gambar pena. Nah. Udah. Iya, Kak. Tuh. Kemudian Ada yang buat kelompok. 3 kelompok. Iya, udah ada 3 kelompok ini. Berarti Buka ruang. iya, open ruang, open room. Tapi kelompok 3 itu cuma 2 orang isinya. Oh, ditambah aja, Kak. Buka ruang ya. Oke. Udah klik. Silakan kakak-kakak. Diulang lagi. Edit ruang. Edit boleh, Kak. Edit dulu. Edit. Namanya ruang 3-nya coret digeser. ya. Hah? Nggak dihapus ruang 3-nya. Boleh, Kak. Kalau di Hapus. atas dibuat 2, nanti roomnya cuma jadi 2, Kak. Kelompoknya dibuat 2, nanti 2 aja. Kalau iya itu udah 2 dia. Jadi boleh pilih lagi. Boleh, Kak. Oke. Tapi kok 4-4 dia. Ini yang Intan sama Yuliana tuh sama saya nggak dapat. Nggak ada ya? Iya. Nggak dapat kelompok gitu. Bentar, coba saya yang buat. Atau ya. Ya nih, ini di sebelah orang drum band nggak dengar dong. Sinilah, sini gabung. Kan anak-anak ada lagi do, sinilah. Sinilah gabung di kelas tadi. Ini anak SD 3 apa namanya tuh pramuka yang ribut aja di sebelah sini. Iya, orang tuh besok dia. Sinilah, Bu Rika pindah sini. Ya,
Silakan kakak-kakak gabung ke room yang sudah disediakan nggak? Join aja. Izin bertanya Kak, Ya, tadi silakan. sebelah ribut orang main ramen Kak. Tugasnya Iya. apa tadi Kak? Tugasnya kakak-kakak diskusikan dengan kelompok kakak mengenai modul ajar yang sudah kakak-kakak buat. Itu sudah sesuai dengan backward design atau belum gitu Kak. Oh ya. Ya Kak, Nanti makasih Kak. kalau belum berarti ada perbaikan nanti di kelompoknya gitu Kak. Ya Kak, makasih Kak. Oke Kak. Apa jawabannya nih kakak-kakak? Kak Usman, Kak Pro, Kak Rika, apa jawabannya tuh? Izin Kak, aku lagi manen Kak. Hah, manen? Iya Kak. Mau Yalah. Kak? Mohon maaf ini Kak. Kak Cokro, apa tuh? Halo, Kak Cokro. Kak Rika. Kak Rika.
Halo Kak Rika. Diskusi modul ajar. Modul ajar apa tadi itu Kak Rika? Diskusikan mengenai modul ajar. Modul ajar apa tadi? Kak Rika, modul ajar apa tadi Kak Rika? Modul ajar apa tadi? Modul ajar background apa tuh? Pak kecil kan Pak? Ketik caranya tuh. Mana caranya? Diskusikan mengenai modul ajar background apa? Iyalah. Kak Cokro. Mana dia nih? Gimana kakak-kakak hasil diskusinya? Apakah sudah selesai? Silakan kakak-kakak untuk room 1, 2, dan 3. Kira-kira siapa yang menampilkan hasil diskusinya atau menampilkan modul ajar yang sudah kakak-kakak buat gitu Kak. Ada yang bisa menampilkan modul ajarnya kakak-kakak? Baik kakak-kakak, kita lanjutkan diskusi kita pada pertemuan kali ini. Tentunya ini yang diharapkan dari kakak-kakak bisa menampilkan modul ajar yang sudah kakak-kakak buat, kemudian mempresentasikan setiap kelompoknya.
tapi mungkin ada beberapa kelompok yang kakak-kakak belum siap untuk menampilkannya. Mungkin kita lanjutkan saja. Ini ada lakukan. Jadi kakak-kakak akan bekerja secara mandiri untuk menyempurnakan modul ajar berdasarkan hasil analisis sesi sinkronus pada hari ini menggunakan hasil perbaikan modul ajar sesuai dengan langkah-langkah Big World Design. Kemudian pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Punya kakak-kakak diberikan waktu mengerjakan dalam beberapa hari waktu pengerjaan dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Jadi perangkat yang sudah kakak-kakak buat pada hari ini itu nanti akan berkaitan dengan rencana tindak lanjut dan sampai ke aksi nyata pada modul 2 nanti. Baik kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat menyusun rencana pembelajaran PJOK dengan backward design sesuai dengan ketentuannya, seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi ini harapannya dalam diskusi kita pada tatap maya ini, pada hari ini, kakak-kakak diharapkan bisa menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di lingkungan satuan pendidikan kakak-kakak. Baik kakak-kakak, terima kasih atas partisipasi kakak-kakak pada sore hari ini, sehingga kita bisa melakukan tatap muka pada sore hari ini. Baik, silakan Kak Ani. Iya Kak, izin bertanya. Di situ tadi ada untuk membuat modul pembelajaran. Modul pembelajaran itu apakah terkait nanti dengan video pembelajaran yang akan diunggah juga gitu? Ya, jadi modul ajar yang kakak-kakak unggah di LMS hari ini nanti berkaitan dengan video pembelajaran yang kakak-kakak lakukan di satuan pendidikan kakak-kakak. Jadi nanti ada upload video, ada upload rencana tindak lanjut, ada upload rencana pembelajaran yang sudah kakak-kakak buat. Mungkin itu Kak Ani. Berarti dari rencana pembelajaran itu baru kita membuat video pembelajaran tersebut gitu. Iya betul Kak Ani. Izin bertanya Kak, itu durasinya berapa ya Kak? Durasi untuk pembelajarannya 30 menit aja Kak. 30 menit. Iya, Ya, Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Ada lagi kakak-kakak yang akan kita diskusikan? Bungkus Kak Eli. Bungkus aja lah Eli. Nggak ada lagi yang apanya. Yang senior-seniornya mana? Nggak ada keluar. Bungkus lah. Silakan sharing sesama teman-teman kelas. Oh iya, untuk saya akhiri sesi ini dulu ya Kak ya. Baik kakak-kakak, untuk sesi ini mungkin itu saja. Nanti ketika ada yang perlu didiskusikan, boleh diskusi di ruang WA, di WA grup kita. Silakan diskusi. Kemudian nanti kalau ada yang bisa saya jawab, atau
kita cari penyelesaiannya bersama gitu Kak. Baik kakak-kakak, untuk mengakhiri sesi pada pertemuan marilah sama-sama kita mengucapkan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kakak-kakak, mungkin banyak kekurangan dan kehilapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.